Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bone, Yusran Tajudin, minta panitia pemungutan suara, PPS, tegak lurus. Itu ditegaskan Yusran usai melantik 1.116 PPS di Lapangan Merdeka, Kecamatan Taneteriatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, 26 Mei 2024, sore. Menurutnya, PPS harus bekerja sesuai instruksi dan arahan PPK. Ia mengingatkan PPS harus bekerja untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bone. Sementara Komisioner KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan Kabupaten Bone merupakan TPS terbesar di Sulawesi dan sebagian Kalimantan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh PJ Bupati Bone, Andi Islamuddin mengatakan, pemilu yang sukses ditopang penyelenggara yang berintegritas. Khususnya PPS, perannya sangat krusial untuk menciptakan jalannya demokrasi jujur dan transparan. Ia menambahkan, kalau PPS tidak serius menjalankan tugas bisa ribet. Di pundak kalian inilah nantinya keterlanjutan Bone dan Sulawesi. Maka bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh karena merupakan tanggung jawab besar, ujarnya. Etik maka kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira berapa tahun? Kemungkinan bisa pemecatan kalau memang Ada, iya banyak. Kami juga tidak secara maksimal mengetahui kondisi yang ada hari ini, namun dari beberapa tanggapan masyarakat kami dalam persoalan seleksi kemarin, kami sudah menerima semua tanggapan masyarakat yang ada, terkecuali memang kalau kami tidak dapatkan itu. kalau penyampaian terhadap kan biasanya yang paling santer itu isu politik. Mungkin kayak itu yang dihindari, bagaimana mungkin anunya ke terima kasih ya. Siapa tahu kan untuk menghindari ini adakah step yang harus di ini? Kalau terkait money politik itu ranahnya Bawaslu untuk melihat itu menjadi pelanggaran pemilu. Kami sudah mewanti-wanti pada persoalan badan ad hoc untuk tidak ikut dalam budaya yang seperti itu. Apa jumlah personal yang dilantik ini? Ya, hari ini yang dilantik PPSI itu adalah 1.116. Ya.
dari 372 desa dan kelurahan. Itu masing-masing desa 3 orang per desa. Lalu kemudian ini kan dari 1116 itu ada 6 orang itu pengadaannya melalui rekrutmennya melalui penunjukan langsung kerjasama. Kenapa bisa Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, 6 desa tersebut sampai batas akhir yang ditentukan, jumlah pendaftarannya kurang dari yang dibutuhkan. Desa apa saja itu Kak? Kalau Jadi di Teluk Limpoe ada 2 desa, terus kemudian Lamuru 2 desa, di Cenrana juga ada 2 desa. mungkin bisa dispesifikkan Kak nama desanya? Oh ya, saya punya data saya. Oh iya. Putih, saya boleh ya? Iya, boleh. Untuk lebih. Ada Desa Batu Putih dan Desa Bonto Masunggu itu Teluk Limpoe. Lalu kemudian Desa Poliondro dan Desa Barat Kait untuk Kecamatan Lamuru. Lalu kemudian Kelurahan Cenrana dan Desa Watan Cani untuk Kecamatan Batu Cani. Kak, siapa tahu Kak ada alasan tertentu kenapa di sana bisa kurang peminatnya atau? Iya, di desa itu memang berada di pinggiran dari kota. Lalu kemudian itu faktor sumber daya manusia. Ya, dan memang kita selalu agak kewalahan pada persoalan rekrutmen SDM itu. Mulai dari minggu kemarin sampai tes. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.